Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibriana Putri Kartik Ayu, NIM T 2019-8137, jurusan Tadris Biologi kelas Biologi 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang fotorespirasi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pantengin terus ya. Fotorespirasi merupakan respirasi tumbuhan yang dibangun oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Dan fotorespirasi ini terjadi karena intensitas cahaya tinggi kemudian menyebabkan kadar oksigen di atmosfer ikut tinggi dan karbohidrat menjadi rendah. Maka keadaan tersebut akan mengakibatkan oksidasi sehingga muncullah fotorespirasi. Oksidasi berupa apa? Oksidasi pada RUBP akibat Rubisco tidak bisa membedakan oksigen dan karbon dioksida, sehingga oksigen masuk dan terbentuklah asam glikolat. Proses fotorespirasi ini berlangsung pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3. Seperti contoh pada tanaman kedelai dan padi. Nah, lebih jauh proses ini hanya berlangsung pada stroma dari kloroplas serta didukung oleh periksosom dan mitokondria seperti yang ada di slide yang ditampilkan ini. Nah, fotorespirasi ini adalah cabang dari jalur glikolat, enzim utama yang ikut serta yakni enzim yang sama pada proses reaksi gelap fotosintesis. Kemudian Rubisco mempunyai dua sisi aktif, sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis serta sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Nah, apabila kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya faktornya meningkatnya intensitas cahaya, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata akan menutup. Kemudian RUBP ini akan dipecah oleh Rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat. P-gliserat ini akan didefosforilasi oleh ADP, maka akan membentuk ATP. Selanjutnya P-glikolat akan memasuki proses sedikit rumit mengarah ke peroksisoma, lalu mitokondria, kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Gliserat ini masuk kembali ke kloroplas guna diproses secara normal dengan siklus Calvin menjadi G3P. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini memiliki laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat ialah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari seperti di slide itu dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis jika RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan memproduksi 2 molekul 3-PGA. Namun jika bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Kemudian asam 2-fosfoglikolat tadi akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat, lalu masuk ke periksosom yang ada di dalam mesofil. Pada periksosom terdapat 2 enzim yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam gliksilat, lalu mengubah menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria akan membangun satu molekul serin dan CO2. Akhirnya serin tersebut keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat.
Baik, sekian itu tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.